adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan mempelajari tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Nah, untuk materi ini kakak akan membagi dua part. Part yang pertama kita akan membahas mengenai OJK dan lembaga keuangan perbankan. Oke, lanjut aja. Yang pertama kita bahas adalah mengenai OJK. OJK Otoritas Jasa Keuangan. Ini adalah lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK sendiri didirikan pada tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, OJK ini berdiri didasarkan atas permintaan pemerintah sebagai lembaga yang independen. Nah, pimpinan tertinggi OJK adalah Dewan Komisioner. Nah, Dewan Komisioner ini adalah terdiri dari beberapa anggota dari Kementerian Perekonomian, dari Bank Indonesia, serta dari pasar modal. Oke, lanjut saja. OJK memiliki fungsi, yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Jadi, seluruh sektor jasa keuangan itu memiliki pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Lalu, tugas dari OJK. Oke, seperti dari fungsinya, tugas OJK itu ada mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, di sektor pasar modal, serta di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Mengenai wewenang OJK, OJK berwenang dalam hal pengaturan dan pengawasan. Apa saja? Yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Jadi, mulai dari bank itu didirikan sampai bank itu berjalan, pengaturan dan pengawasannya dilakukan oleh OJK. Yang kedua, yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Nah, kesehatan bank itu dilihat dari bagaimana bank itu memiliki kecukupan uang tunai, likuiditas, rentabilitas dalam menghasilkan profit atau laba, serta solvabilitas, tidak memiliki hutang, ya. Lalu yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Nah, aspek kehati-hatian bank ini berhubungan dengan manajemen resiko dan pemeriksaan bank. Jadi, bank ini akan dilakukan audit oleh OJK sendiri. Oke, lanjut mengenai visi dan misi dari OJK. Yang pertama adalah mengenai visi. Visi OJK sendiri adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Oke, lanjut visi. Visi OJK ada 3. Yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara transparan, adil, teratur, dan akuntabel. Lalu yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Serta yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, itulah mengenai OJK. Jadi secara intinya OJK ini adalah lembaga independen yang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Nah, untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan ini, mereka memiliki wewenangannya itu mengenai mulai dari pendirian dari lembaga keuangan tersendiri, lalu ada mengenai kesehatan dari lembaga keuangan itu sendiri, dan aspek kehati-hatian bank, yaitu meliputi dari pemeriksaan lembaga keuangan tersebut.
Oke, next kita lanjut mengenai lembaga perbankan. Oke adik-adik, lembaga perbankan ini sebenarnya sudah sempat kita bahas di bab yang sebelumnya. Nah, lembaga perbankan itu apa sih? Oke, lembaga perbankan itu yang sering kita sebut dengan bank. Nah, apa itu bank? Bank itu adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, itulah perbankan. Tapi tidak semua perbankan itu melakukan perhimpunan dana, benar kan? Nanti kita akan bahas di bagian jenisnya. Nah, lalu fungsi bank. Fungsi bank itu sesuai dengan pengertiannya itu adalah penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Jadi dana yang ada di masyarakat dihimpun lalu disalurkan kembali kepada masyarakat tersebut. Apa maksudnya? Menghimpun itu dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dana itu dalam bentuk pemberian kredit atau pinjaman. Oke, lanjut kita mengenai jenis-jenis perbankan. Jenis-jenis perbankan yang ada di Indonesia itu beraneka ragam. Nah, ada yang berdasarkan pada status. Berdasarkan statusnya, bank itu ada bank devisa dan bank non devisa. Artinya, bank devisa itu adalah bank yang berhubungan dengan internasional, pembayaran internasional. Lalu ada bank non devisa. Bank non devisa berarti itu hanya bank lokal, tidak menerima pembayaran internasional. Lalu berdasarkan tugasnya, bank itu terdiri ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Apa bank umum? Bank sentral. Apa bank sentral? Bank sentral itu adalah bank pusat. Jadi dia ini adalah bank pusat yang dimiliki oleh negara yang memiliki tugas untuk mencetak uang, menjaga kestabilan nilai mata uang, lalu menjaga lalu lintas pembayaran. Lalu yang kedua ada bank umum. Bank umum seperti pengertian bank pada umumnya. Ini adalah bank yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Nah, bank umum sendiri ini banyak di Indonesia. Ada bank umum swasta, ada bank umum milik negara, dan ada bank umum milik asing. Nah, itu nanti kita bahas di kepemilikan. Lalu yang ketiga ada bank perkreditan rakyat. Nah, bank perkreditan rakyat atau yang sering kita dengar dengan BPR. Nah, ini bank ini khusus untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Dia tidak berhak menghimpun dana karena sesuai dengan pengertian sesuai dengan namanya dia adalah bank perkreditan rakyat. Kenapa BPR ini dimunculkan? Karena BPR ini sebagai salah satu tugas pokok kepada masyarakat supaya masyarakat itu terhindar dari lintah darat. Nah, bank berdasarkan kepemilikan di sini ada bank pemerintah, bank swasta, bank asing, bank campuran, dan bank pembangunan daerah. Bank pemerintah berarti bank ini dimiliki oleh pemerintah, baik dia bank sentral maupun bank umum. Bank milik pemerintah sentral itu contohnya adalah Bank Indonesia. Sedangkan bank milik pemerintah yang bersifat umum itu banyak, seperti BNI, Mandiri, BRI, BTPN, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada bank swasta, berarti ini dimiliki oleh pihak swasta. Di Indonesia, bank swasta contohnya itu adalah Bank Niaga, Bank Lipo, Bank Nagari, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada bank asing. Bank asing ini berarti ada kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing. Nah, di Indonesia sendiri itu banyak, ada BCA, BII, lalu ada Citibank, CIMB. Nah, itu adalah bank milik asing. Lalu bank campuran. Bank campuran berarti banknya ini kepemilikannya campuran
oleh pihak swasta dan pihak asing. Swasta di sini maksudnya adalah swasta dalam negeri. Nah, itu contohnya seperti CIMB Niaga, yang bank niaganya itu dimerger oleh Bank CIMB asal Singapura. Lalu yang terakhir ada Bank Pembangunan Daerah. Bank Pembangunan Daerah ini adalah bank yang bertujuan untuk pembangunan daerah masing-masing. Di Indonesia, Bank Pembangunan Daerah ini bernama daerah masing-masing, seperti DKI Jakarta, berarti itu adalah Bank DKI. Lalu Jawa Barat, Bank Jabar. Jawa Tengah, Bank Jateng. Lalu ada Banten, itu juga menggunakan Bank Banten, dan sebagainya. Lalu bank berdasarkan prinsip. Bank berdasarkan prinsip ada dua, ada bank syariah dan bank konvensional. Nah, yang bank syariah itu adalah bank yang berasaskan pada syariat Islam. Jadi dia menggunakan aturan-aturan Islam. Di sini bank tersebut tidak menggunakan bunga, tapi menggunakan sistem bagi hasil. Lalu yang kedua, bank konvensional. Bank konvensional ini seperti bank umum. Jadi dia tidak berdasarkan prinsip syariah, tapi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dan bank ini menerapkan sistem bunga. Nah, itu bedanya bank berdasarkan prinsip, yaitu syariah dan konvensional. Oke, begitulah mengenai jenis-jenis dari bank. Lalu kita lanjut aja pada prinsip bank. Prinsip bank di sini ada prinsip kehati-hatian, prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah. Prinsip kehati-hatian, bank harus berhati-hati dalam pengelolaan dana. Jadi dana yang dihimpun dari masyarakat itu akan berhati-hati untuk disalurkan kembali kepada masyarakat. Kenapa? Karena bank itu karena uang tersebut bukan uang milik bank sendiri. Jadi uang tersebut adalah milik masyarakat. Jadi dalam penggunaannya harus berhati-hati. Lalu yang kedua, prinsip kepercayaan. Bank harus dapat dipercaya oleh masyarakat. Kenapa? Karena disitulah bank mengelola dana masyarakat. Nah, jadi bank itu tidak boleh membohongi masyarakat, misalkan dengan menggelapkan uang masyarakat gitu, itu tidak boleh. Jadi harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat dengan memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat dalam menghimpun dananya ke bank. Lalu prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan ini maksudnya bank itu harus mampu merahasiakan segala identitas dari nasabahnya. Lalu si nasabah itu minjam uang ke bank, itu juga tidak boleh diberitahukan kepada nasabah yang lain. Lalu yang terakhir, prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah itu dengan cara bank harus tahu identitas detail nasabahnya masing-masing. Oke, lanjut mengenai produk perbankan. Produk perbankan di sini ada dua, yaitu kredit aktif dan kredit pasif. Kredit aktif berarti maksudnya di sini dalam bentuk pinjaman, dan kalau kredit pasif dalam bentuk simpanan. Jadi kalau misalkan yang pinjam dana ke bank dalam bentuk kredit itu disebut dengan kredit aktif. Sedangkan kalau dalam bentuk tabungan biasa, giro, deposito, nah itu disebut dengan kredit pasif. Nah, berbicara tentang kredit, apa sih kredit? Kalau kalian tahu, kredit itu sebenarnya kan berarti tentang pinjaman, pinjam meminjam antara orang dengan orang lain. Nah, sedangkan kalau dalam bank, kredit itu berarti adalah pemberian pinjaman dana dari pihak bank kepada masyarakat dengan adanya bunga, ya, dengan pemberian bunga serta adanya jaminan. Jadi kalau masyarakat pinjam uang ke bank itu akan dikenakan bunga plus akan diminta jaminan. Jaminannya itu berupa barang bergerak. Barang bergerak itu dapat diperjualbelikan.
Nah, dalam hal pemberian kredit tersebut, bank memiliki prinsip 5C, yaitu karakter, capability, capital, collateral, condition of economy. Karakter berarti harus mengetahui karakter dari nasabahnya tersebut. Capability berarti masyarakat itu mampu mengembalikan dananya. Jadi harus mampu memberikan kembali dana yang dipinjam. Lalu kolateral. Kalau kolateral berarti harus adanya jaminan. Dan yang terakhir condition of economy, harus melihat kondisi perekonomian pada saat itu. Oke, itulah syarat-syarat pemberian kredit. Materi kita sudah selesai untuk OJK dan lembaga keuangan bukan bank. Oke, lanjut nanti kita akan di video yang selanjutnya di part 2. Oke, kakak akhiri, semoga materi yang kakak berikan ini bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih adik-adik. Salam sang juara. Halo adik-adik, kembali lagi pada materi lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas part 2, yaitu mengenai lembaga keuangan bukan bank. Dalam lembaga keuangan bukan bank di sini, kakak akan membahas tentang pasar modal, asuransi, dana pensiun, pegadaian, leasing, dan lembaga pembiayaan. Oke, lanjut aja. Kita akan membahas mengenai apa itu pasar modal. Oke, pasar modal itu adalah tempat bertemunya emiten dan investor dalam jual beli surat berharga. Nah, emiten di sini adalah seorang yang membutuhkan modal, sedangkan investor itu adalah orang yang memiliki modal tersebut. Nah, surat berharga yang dijual di sini ada dua, yaitu ada saham dan obligasi. Saham itu adalah di mana surat berharga, ketika kita membeli surat berharga tersebut, kita dapat dikatakan sebagai salah satu pemilik dari perusahaan. Nah, sedangkan kalau obligasi, ini adalah surat perjanjian utang antar perusahaan dengan perusahaan. Nah, surat perjanjian utang antar perusahaan dan perusahaan ini akan menimbulkan namanya bunga. Nah, bunga ini akan dibayarkan oleh pihak emiten yang berhutang dan investor yang memiliki modal. Gitu. Nah, pasar modal sendiri ini memiliki beberapa manfaat bagi semua pihak yang ada dalam pasar modal, yaitu manfaat bagi emiten, manfaat bagi si investornya, lalu manfaat pula bagi pemerintah. Yang pertama, manfaat bagi emiten. Ini akan mendapatkan dana yang lebih besar. Ya, karena dia menjual surat berharga ataupun dia mengeluarkan obligasi. Jadi kalau surat berharga berupa saham dijual, itu akan mengikuti harga saham pasaran dan nilainya ini akan lebih besar. Yang kedua, perusahaan dapat lebih fleksibel dalam mengolah dana. Kenapa? Karena dia akan lebih gampang atau lebih mudah mendapatkan modal. Lalu memperkecil ketergantungan terhadap bank. Ya, karena kan kalau kita minjam uang ke bank itu akan mendapatkan bunga yang lebih besar dan memberikan jaminan juga lebih besar. Lalu besar kecilnya dividen tergantung besar kecilnya keuntungan. Jadi kalau kita memberikan laba kepada investor itu sesuai dengan berapa laba yang diperoleh perusahaan tersebut. Lalu tidak ada kewajiban yang terikat sebagai jaminan. Nah, selanjutnya manfaat bagi investor. Manfaat bagi investor di sini dia akan memperoleh dividen. Jadi, kalau perusahaan itu mendapatkan keuntungannya itu akan dibagikan pada investor yang disebut dengan dividen. Lalu memperoleh capital gain. Jadi, kalau saham atau obligasinya dijual kembali oleh investor, bila harganya lebih besar pada saat dia beli, dia akan mendapatkan capital gain. Lalu memperoleh bunga bagi pemegang obligasi. Terus mempunyai hak suara dalam RUPS. RUPS itu apa? Itu adalah rapat umum pemegang saham, di mana si para investor di sini akan diberikan keleluasaan untuk memberikan hak suara bagi berjalannya perusahaan.
Lalu yang terakhir, dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi. Jadi kalau sahamnya dijual terus dia mau beli obligasi, itu boleh beli aja. Oke. Terus manfaat bagi pemerintah. Manfaat bagi pemerintah di sini ada membantu pemerintah dalam mendorong perkembangan pembangunan. Ya, dengan adanya pasar modal, dengan banyaknya investor, itu akan menumbuhkan pembangunan perekonomian di Indonesia. Lalu membantu pemerintah juga dalam mendorong kegiatan investasi dan menciptakan kesempatan kerja. Oke, lanjut mengenai struktur perlindungan pemodal. Nah, dalam pasar modal ini seperti yang kita ketahui, dia diawasi dan diatur oleh OJK. OJK sudah kita bahas di yang part pertama. Nah, dalam pelaksanaan pasar modal, dia dibantu oleh lembaga-lembaga penunjang. Di sini ada KPI dan KC. KPI ini adalah Clearing Penjamin Efek Indonesia, di mana semua efek atau surat berharga yang ada di pasar modal itu dijamin oleh KPI. Dan semua para investor atau emiten itu wajib mendaftarkan dirinya pada KPI. Lalu ada KC. KC itu adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ini adalah merupakan bank rekening bagi para emiten maupun investor pada saat dia mendaftarkan diri di pasar modal. Jadi mereka wajib membuka rekening pada KC. Jadi seluruh transaksi mengenai surat berharga di pasar modal itu melalui KC, yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai asuransi. Nah, asuransi itu adalah sebuah perusahaan penjamin resiko. Nah, asuransi kalau kita dengar biasanya ada asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan. Nah, itu adalah semua yang sebagai penjamin bagi kita. Jadi kalau kita mendaftarkan diri sebagai asuransi kesehatan, maka kesehatan kita dijamin oleh asuransi tersebut. Lalu dalam asuransi di sini ada namanya polis asuransi dan premi asuransi. Polis asuransi itu adalah surat kontrak. Pada saat kita mendaftarkan diri sebagai anggota asuransi, kita akan menandatangani namanya polis asuransi. Lalu yang kedua, premi asuransi. Nah, premi asuransi itu sama aja dengan biaya asuransi yang kita bayarkan setiap bulannya. Nah, premi asuransi ini tergantung pada saat kita menjadi anggota atau mendaftarkan diri menjadi anggota, berapa biaya yang dikenakan pada kita. Lalu yang kedua ada dana pensiun. Nah, dana pensiun ini adalah sebuah perusahaan yang mengelola dana pensiun. Nah, keuntungannya apa sih kita memperoleh dana pensiun? Nah, jadi kalau dana pensiun ini kan kita bisa gunakan pada saat nanti ketika menjelang hari tua nanti lah. Nah, manfaat dana pensiun ini bagi perekonomian nasional, dia dananya ini dapat kita gunakan sebagai modal usaha. Nah, sedangkan kalau bagi peserta, ini akan kita nikmati pada saat kita hari tua nanti. Kalau kita udah nggak bekerja, kita masih mendapatkan pendapatan dari dana pensiun tersebut. Oke, terus mengenai pegadaian. Pegadaian di sini adalah perusahaan yang memberikan pinjaman tapi dengan jaminan barang bergerak. Nah, pegadaian ini mirip dengan BPR. Nah, kalau BPR itu merupakan bank, kalau pegadaian ini lembaga keuangan, tapi dia bukan bank. Nah, sama-sama memberikan kredit atau pinjaman. Nah, tujuan pegadaian di sini adalah hampir mirip dengan BPR supaya masyarakat itu terhindar dari yang namanya lintah darat. Nah, tujuannya yaitu mencegah praktek ijon atau riba dan pinjaman tidak wajar ya. Lalu turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi. Oke, lanjut. Yang keempat ini ada leasing. Leasing ini adalah perusahaan sewa guna. Jadi kalau misalkan kita membeli barang yang kredit itu, yang kalau kita kredit barang ada pihak ketiga yang kayak Mega Finance, terus Kredivo atau apa segala macam. Nah, itu adalah perusahaan leasing namanya.
Nah, dia adalah penyedia kreditnya gitu. Oke, lanjut lembaga pembiayaan. Nah, lembaga pembiayaan itu biasanya berhubungan dengan pinjam meminjam atau utang piutang lah. Nah, di sini lembaga pembiayaan kita bahas ada koperasi simpan pinjam dan perusahaan anjak piutang. Nah, koperasi simpan pinjam, kita tahu lah koperasi itu kan dia badan usaha, tapi dia yang didirikan oleh beberapa anggota dengan asas kekeluargaan. Jadi namanya koperasi, yang boleh meminjam dan yang boleh menyimpan dananya itu hanyalah anggota tersebut. Nah, koperasi sendiri modalnya itu berasal dari anggota. Ada 3 modal koperasi, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan pokok itu adalah simpanan atau modal yang dibayar anggota pada saat awal menjadi anggota. Lalu ada simpanan wajib, ini yang dibayar setiap tahun dan wajib dibayar oleh anggota. Nilainya itu ditentukan oleh Kementerian Perekonomian. Lalu yang ketiga, simpanan sukarela. Nah, simpanan sukarela ini sifatnya sukarela yang diberikan oleh anggota kepada koperasi. Lalu keuntungannya sebagai anggota, kita tidak adanya jaminan. Jadi selama kita mau menjadi anggota, lanjut, kalau tidak kita bisa keluar dan terhindar dari rentenir. Lalu pada akhir tahun kita akan memperoleh namanya SHU. SHU itu adalah sisa hasil usaha. Perusahaan anjak piutang ini adalah sebuah perusahaan yang membantu perusahaan lain dalam hal penagihan piutang. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang memiliki customer yang banyak dan perlu adanya penagihan piutang, dia akan menyewa perusahaan anjak piutang tersebut. Nah, manfaat dari perusahaan anjak piutang ini ada manfaat bagi klien, bagi perusahaan, dan bagi customer. Bagi klien atau si perusahaan yang memiliki customer yang banyak dan butuh adanya penagihan piutang, ini akan membantu klien tersebut dalam hal peningkatan penjualan, lalu kelancaran modal, dan memudahkan penagihan hutang serta efisiensi dalam hal usaha. Manfaat bagi perusahaan, mereka akan mendapatkan pendapatan dari klien. Lalu manfaat bagi customer. Nah, seorang customer ini dia akan bisa membeli barang-barang secara kredit di perusahaan tersebut. Nah, lalu mendapatkan pelayanan penjualan yang lebih baik. Oke, itu materi kita hari ini mengenai lembaga jasa keuangan non-bank. Nah, jadi materi kita pada bab lembaga jasa keuangan pada perekonomian Indonesia ini telah selesai. Part pertama kita sudah bahas mengenai OJK dan lembaga keuangan perbankan. Pada part yang kedua ini kita telah selesai membahas mengenai lembaga jasa keuangan non-bank. Nah, semoga apa yang kakak sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian, dan bila kalian ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi kakak. Nah, untuk soal latihan telah kakak siapkan dalam bentuk file atau dokumen. Oke, semoga berhasil, semoga sukses dalam pelaksanaan PAT nanti. Salam sang juara.